Pernahkah kalian naik sepeda seperti ini? Apa yang terjadi pada lampu sepeda ketika pedal di kayu? Yah benar, saat di kayu lampu sepeda akan menyala. Semakin kencang kayuhan, maka nyala lampu semakin terang. Apakah yang menyebabkan lampu menyala? Padahal lampu tidak dihubungkan dengan baterai maupun aki. Sumber tegangan pada lampu berasal dari dinamo. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai akhir ya, dan selamat belajar. Pada video ini kita akan membahas tentang bab induksi elektromagnetik, khususnya tentang flux magnet, hukum Faraday, dan hukum Lenz. Pada pembahasan sebelumnya tentang medan magnet, menurut Hans Christian Ørsted, arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Dari pernyataan tersebut muncul pertanyaan, jika arus listrik dapat menghasilkan medan magnetik, apakah medan magnetik juga dapat menghasilkan arus listrik? Melalui berbagai percobaan, seorang ilmuwan Inggris, Michael Faraday, membuktikan bahwa arus listrik dapat dihasilkan dari perubahan medan magnet. Ditunjukkan oleh sebuah magnet masuk dan keluar kumparan dapat menghasilkan arus listrik pada kumparan, ditandai dengan jarum galvanometer menyimpang ke kanan dan ke kiri. Induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan flux magnet. Sedangkan gaya gerak listrik adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnet. Flux magnet. Pada sebuah magnet terdapat garis-garis gaya magnet yang arahnya dari utara menuju ke selatan. Ketika magnet batang didekatkan pada kumparan, maka garis-garis gaya magnet akan menembus luasan bidang kumparan. Flux magnet adalah jumlah medan magnet yang melewati suatu luas penampang tertentu. Jika medan magnet membentuk sudut theta terhadap garis normal, maka flux magnet dirumuskan Pi sama dengan BA cos theta. Jika medan magnet tegak lurus bidang theta sama dengan 0 derajat, maka Pi sama dengan BA. Jika medan magnet sejajar bidang, theta sama dengan 90 derajat, maka Pi sama dengan 0. Pi sama dengan flux magnet, satuannya Weber, B induksi magnet, satuannya Tesla, A luas bidang, satuannya meter persegi, dan theta adalah sudut antara medan magnet dengan garis normal. Contoh soal, sebuah magnet batang dengan induksi magnetik 1,6 Tesla melewati sebuah kumparan dengan luas penampang 50 cm persegi. Jika arah induksi magnetik B membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal, tentukan besar flux magnetik yang melingkupi kawat tersebut. Diketahui BA theta. Ditanya Pi. Jawab, Pi sama dengan BA cos theta. Kita masukkan nilainya dan didapatkan Pi sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 Weber. Jadi, besar flux magnetik pada kawat tersebut adalah 4 kali 10 pangkat min 3 Weber. Hukum Faraday. Perhatikan percobaan yang dilakukan Michael Faraday berikut. Ketika magnet batang digerakkan mendekati atau memasuki kumparan, maka jarum pada galvanometer menyimpang ke kanan. Ketika magnet diam atau tidak digerakkan, maka jarum tidak mengalami penyimpangan. Ketika magnet digerakkan menjauhi atau keluar kumparan, maka jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Kesimpulan percobaan ini dikenal dengan hukum Faraday yang berbunyi, jika jumlah flux magnetik yang masuk atau keluar dari suatu kumparan berubah, maka pada ujung kumparan akan timbul GGL induksi. Besar GGL induksi bergantung pada laju perubahan flux magnetik dan banyaknya lilitan pada kumparan. Secara matematis, epsilon sama dengan min N delta flux per delta T.
Jika delta T mendekati 0, epsilon sama dengan min N d flux per dt. Dengan epsilon sama dengan GGL induksi 1 volt, N jumlah lilitan, delta flux sama dengan perubahan flux satuannya Weber, delta T sama dengan perubahan waktu satuannya sekon. Contoh soal. Sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan dan luas penampang 100 cm persegi, hambatan kawat 4 ohm, pada setiap detik terjadi perubahan flux magnetik sebesar 0,5 Weber. Hitunglah A. Besar GGL induksi, B. Besar arus induksi. Diketahui N, A, R, delta T, dan delta flux. Ditanya A. Epsilon, B, I. Jawab. GGL induksi. Epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Kita masukkan nilainya, maka dihasilkan epsilon sama dengan min 100 volt. Jadi besar GGL induksi pada kumparan tersebut adalah 100 volt. B. Arus induksi. Menurut hukum Ohm, P sama dengan I kali R, sehingga I sama dengan epsilon per R. Kita masukkan nilainya, maka didapatkan I sama dengan 25 ampere. Jadi besar arus induksi pada kumparan tersebut adalah 25 ampere. Contoh soal. Suatu kumparan terdiri atas 50 lilitan berada dalam flux magnet yang berubah terhadap waktu yang dinyatakan dengan Pi sama dengan 5T kuadrat plus 10T plus 1, di mana Pi dalam Weber dan T dalam sekon. Tentukan besar GGL induksi yang terjadi pada ujung-ujung kumparan saat T sama dengan 2 sekon. Diketahui N dan Pi. Ditanya epsilon pada saat T sama dengan 2 sekon. Jawab. GGL induksi E sama dengan N d flux per dt. Kita masukkan nilainya, selanjutnya kita turunkan persamaan flux magnetiknya dan dihasilkan epsilon sama dengan 50 dikali 10T plus 10 volt. Selanjutnya menentukan GGL induksi T sama dengan 2 sekon dengan memasukkan nilai T sama dengan 2 sekon ke persamaan epsilon dan dihasilkan epsilon sama dengan 1500 volt. Jadi besar GGL induksi yang terjadi pada ujung-ujung kumparan saat T sama dengan 2 sekon adalah 1500 volt. Hukum Lenz. Ilmuwan fisika Frederick Lenz pada tahun 1834 menjelaskan arah arus induksi akibat adanya GGL induksi. Ketika kutub utara magnet didekatkan pada kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kiri, menunjukkan arah arus ke kiri. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika ibu jari sebagai arah arus induksi magnet atau utara, maka keempat jari lainnya sebagai arah arus, sehingga arah medan magnet yang dihasilkan ujung kumparan sebelah kanan adalah utara. Ketika magnet dijauhi dari kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan, menunjukkan arah arus mengalir ke kanan, sehingga arah medan magnet yang dihasilkan ujung kumparan sebelah kanan adalah selatan. Disimpulkan, bunyi hukum Lenz, arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya, atau medan magnet yang ditimbulkannya melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Agar arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakkan. Diketahui. Ditanya arah gerak magnet. Jawab. Ketika magnet bergerak mendekati kumparan,
maka di dalam kumparan terjadi perubahan induksi magnetik. Perubahan induksi magnet menyebabkan timbulnya arah arus induksi yang mengalir pada kumparan. Arus induksi pada kumparan akan menimbulkan induksi magnetik yang arahnya menentang arah penyebabnya, sehingga pada kumparan timbul medan magnet dengan kutub utara di sebelah kanan. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, pada gambar tersebut arah arus mengalir dari A ke B. Jadi, agar arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakkan mendekati kumparan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.